Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 yang beranggotakan Said Agil Listianto, Razak Nur Muhammad, dan saya sendiri Harotu Nasifah ingin menyampaikan studi kasus tentang penerapan audit kepatuhan di PT ABC Cabang. Latar belakang dari studi kasus ini adalah dalam perkembangannya di era teknologi dan bisnis yang semakin pesat, kedisiplinan kerja dan peningkatan kualitas mutu dalam pengelolaan operasional kerja suatu perusahaan juga perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan audit kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Dalam pengelolaan operasional kerja suatu perusahaan, yang samping adanya pemeriksaan atau audit yang berkualitas, tentu perlu adanya pengawasan dan pengendalian guna terciptanya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Pengawasan untuk mengawasi kinerja dan pengendalian untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan hal tersebut, kami akan mengkaji standar operasional prosedur yang diterapkan dan pelaksanaan audit kepatuhan pada PT ABC Cabang. Perumusannya adalah bagaimanakah pelaksanaan audit kepatuhan yang dijalankan oleh PT ABC Cabang. Yang kedua, apakah audit kepatuhan yang dilaksanakan mendukung terciptanya good corporate governance? Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengkaji operasional kerja perusahaan terhadap pelaksanaan audit kepatuhan. Kasusnya seperti ini, telah terjadi salah transfer karyawan PT ABC kepada rekening yang bukan seharusnya. Lalu PT ABC Utama mengetahui bahwa terjadi salah catat. Maka dari itu PT ABC Utama memberitahukan PT ABC Cabang bahwa telah terjadi salah transfer kepada rekening yang bukan seharusnya. Atas temuan tersebut, menurut pihak PT ABC sangatlah materialitas dan PT DEF dituntut untuk mengembalikan dana tersebut. PT DEF telah mengetahui adanya aliran dana yang masuk tapi tidak tahu asal-usul dana. Dan atas kesepakatan bersama, maka PT DEF menggunakan dana untuk operasional perusahaan. Karena dana telah digunakan untuk operasional perusahaan, maka PT DEF tidak segera mengembalikan. Selanjutnya, pihak PT ABC melakukan gugatan hukum terhadap PT DEF. Pembahasannya, pada tanggal 26 Juli 2013, PT ABC Utama mengetahui adanya kesalahan dalam standar operasional prosedur yang dijalankan oleh PT ABC Cabang. Kesalahan tersebut berupa salah transfer dana sebesar Rp3.610.574.000 yang seharusnya ditransfer kepada PT GHI. Setelah mengetahui kesalahan tersebut, PT ABC Utama segera memberitahu PT ABC Cabang tentang kesalahan tersebut. Temuan tersebut dapat terungkap karena adanya suatu audit kepatuhan yang dijalankan oleh PT ABC. Dalam audit tersebut, PT ABC memeriksa apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Audit kepatuhan adalah penilaian independen terhadap apakah pokok bahasan tertentu sesuai peraturan yang berlaku. Audit kepatuhan yang dilakukan PT ABC digunakan untuk menjamin adanya transparansi dengan memberikan laporan yang dapat diandalkan mengenai apakah dana publik telah digunakan sejalan dengan otoritas yang berlaku, mempromosikan akuntabilitas dengan melaporkan penyimpangan dari pelanggaran otoritas, serta mendorong tata kelola yang baik dengan mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan dari peraturan perundang-undangan. Saya Razak Nur Muhammad 72114181006 akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai pengungkapan temuan pelanggaran SOP oleh Bank ABC Cabang Utama. Pengungkapan tersebut berawal dari audit kepatuhan yang dilakukan oleh Bank ABC, didukung oleh sikap profesional skeptism dan professional judgment. Kemudian, menemukan adanya suatu temuan terkait ketidakpatuhan. Setelah itu, temuan tersebut dipastikan termasuk ke dalam temuan materialitas atau tidak. Setelah itu baru dilakukan konfirmasi terhadap pihak-pihak terkait. Nah, penerapan standar operasional prosedur yang digunakan oleh Bank ABC masih terdapat kekurangan. Dalam kasus ini, karyawan lalai terhadap pekerjaannya, sehingga terjadi salah transfer kepada rekening yang bukan seharusnya. Untuk itu, pihak manajemen Bank ABC harus segera mengevaluasi terhadap standar operasional prosedur yang diterapkan untuk mencegah kesalahan
kesalahan yang mungkin akan terjadi pada kemudian hari. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai audit kepatuhan yang dilaksanakan oleh Bank ABC. Merupakan suatu wujud dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Ada 5 prinsip dalam good corporate governance, yakni yang pertama transparansi. Dalam kasus ini terdapat ketidakpatuhan dalam kinerja operasional sehingga mengganggu transparansi perusahaan. Kemudian prinsip yang kedua, akuntabilitas. Dalam kasus ini akuntabilitas perusahaan dapat terjaga karena pihak manajemen berusaha bertanggung jawab atas operasional perusahaan, sehingga temuan ini dapat diungkap dan diproses lebih lanjut dalam persidangan karena terkait kerugian Bank ABC. Lalu prinsip yang ketiga yakni responsibilitas. Responsibilitas dalam rangka penegakan prinsip ini, Bank ABC melakukan audit kepatuhan. Audit kepatuhan yang dilakukan ternyata menemukan sebuah temuan terkait ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur perusahaan. Lalu prinsip yang keempat, independensi, yakni kemandirian yang terlihat ketika manajemen melakukan musyawarah dengan PT DEF tentang pengembalian dana akibat salah transfer tersebut. Dalam hal ini, tidak terdapat pihak-pihak yang dapat mencampuri perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat keputusan yang baik bagi sisi perusahaan. Yang kelima, yakni prinsip kesetaraan atau fairness, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan atau stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan. Selanjutnya, pelaksanaan good corporate governance di Bank ABC dapat dilihat pula dari adanya komite audit. Menurut Komite Audit Indonesia atau IKAI, komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atau oversight atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan. Selain itu, Bank ABC juga melakukan audit setiap tahun tentang audit keuangan, audit kinerja, dan audit kepatuhan, sehingga segala bentuk kecurangan dan ketidakpatuhan dapat terdeteksi sedini mungkin. Bukti yang digunakan dalam kasus ini sangat jelas, yakni yang pertama, setoran clearing billiard giro suatu bank, serta salinan standar operasional prosedur Bank ABC yang membuktikan terjadinya ketidakpatuhan dalam operasional perusahaan. Bukti audit ini telah memenuhi persyaratan sebagai bukti yang cukup, sesuai, dan dapat diandalkan. Demikian pembahasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, setelah mengumpulkan berbagai bukti yang telah disebutkan di atas, maka diperlukan pengevaluasikan apakah bukti telah cukup dan tepat dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan audit. Pengevaluasian bukti mempertimbangkan hubungan antara biaya untuk memperoleh bukti dan kegunaan informasi yang telah diperoleh. Dalam kasus ini, bukti audit sudah cukup dan tepat karena bukti tersebut memang dikeluarkan oleh PT ABC terkait salah transfer kepada PT GHI, tetapi malah ditransfer ke PT DEF. Selanjutnya, setelah prosedur audit kepatuhan dilakukan, maka auditor harus membentuk kesimpulan terkait audit yang dilakukan. Saat menarik kesimpulan atau opini,
auditor mengevaluasi bukti dalam kaitannya dengan materialitas yang diidentifikasikan untuk mengidentifikasi potensial. Dalam kasus ini, kerugian yang diakibatkan oleh temuan tersebut sangat besar, yaitu sebesar lebih dari 2 miliar. Bagi perusahaan PT ABC, sangatlah signifikan uang sebesar 2 miliar tersebut. Jadi itu dapat dijadikan sebagai salah satu isi kesimpulan audit. Simpulan dari penelitian ini yaitu studi kasus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan audit kepatuhan dan apakah audit kepatuhan yang dilakukan akan menciptakan good corporate governance di PT ABC cabang sana. Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, terdapat kelalaian karyawan PT ABC cabang dalam menjalankan standar operasional prosedur atau SOP perusahaan, yaitu salah transfer dana ke rekening yang bukan seharusnya. Kedua, audit kepatuhan yang dilaksanakan oleh PT ABC merupakan suatu wujud dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Perwujudan tersebut terletak pada menjaga prinsip pertama, transparansi, kedua, akuntabilitas, ketiga, responsibilitas, keempat, independensi, dan kelima, kesetaraan perusahaan. Yang pertama, prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan juga kepemilikan perusahaan. Dalam kasus ini terdapat ketidakpatuhan dalam kinerja operasional sehingga mengganggu transparansi perusahaan. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan sebagai prinsip mengatur peran dan tanggung jawab manajemen agar mengelola perusahaan dapat mempertanggungjawabkan serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan pemegang saham. Dalam kasus ini, akuntabilitas perusahaan dapat terjaga karena pihak manajemen berusaha bertanggung jawab atas operasional perusahaan sehingga temuan ini dapat diungkap dan juga dapat diproses lebih lanjut dalam persidangan karena terkait kerugian PT ABC. Sehingga pihak manajemen telah menerapkan prinsip ini dengan mempertanggungjawabkan serta menjamin penyeimbang kepentingan manajemen dan juga pemegang saham. Yang terakhir adalah saran dari penelitian yang telah dilakukan. Pertama, untuk PT ABC, penerapan SOP harus ditekankan, dievaluasi, dan ditingkatkan. Ini untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi di masa depan. Pada kasus yang telah dibahas, kesalahan satu karyawan dapat berbuntut panjang karena kelalaian karyawan tersebut dalam menjalankan SOP yang telah diterapkan oleh pihak perusahaan PT ABC. Untuk mengurangi kelalaian karyawan tersebut, maka harus ada penerapan SOP untuk seluruh karyawan PT ABC. Yang kedua, untuk PT DEF, beliau memang terbukti bersalah karena telah mengetahui dana yang masuk bukan dari dana yang seharusnya perusahaan tersebut
tetapi oleh pihak PT DEF telah disepakati untuk menggunakan dana tersebut pada operasional perusahaan. Jadi, saran dari penulis yaitu ketika ada dana salah masuk atau bukan dana seharusnya dari PT, maka harus segera dikembalikan karena bukan hak untuk menggunakan dana tersebut. Sekian, terima kasih untuk presentasi kelompok 15. Saya cukupkan. Apabila ada kesalahan kata dan juga kalimat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.